Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kayla Rehanisa dengan NIM 2341110203029. Kali ini saya akan menjelaskan video mengenai analisis jalur dengan Microsoft Excel. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk langkah pertama yaitu kita buka Excel lalu membuat data seperti video tersebut, lalu mengubah set 1 menjadi data penelitian, lalu menambahkan set 2 yaitu jadi analisis data. Nah, dan kita isi A1 menjadi matriks korelasi antar variabel. Lalu kita blok namanya dan ditebalkan. Terus kita klik data, terus klik data analisis di kanan. Dan kita klik yaitu correlation, terus oke. Lalu kita input range yaitu kita klik data penelitian yang tadi. Input range itu data penelitian yang tadi. Kita blok dari iklan sampai akhir. Lalu kita klik label in freeze row, centang. Lalu kita klik juga output range. Kita isi di B2. Lalu kita klik OK. Nah, lalu muncul data seperti di video tersebut, ada iklan, personal selling, harga, dan vol penjualan. Nah, untuk personal selling itu kita isi sama dengan C4. Nah, dan untuk harga kita isi sama dengan C5. Dan untuk vol penjualan itu sama dengan C6. Lalu untuk personal selling harga itu sama dengan D5. Dan vol penjualan harga itu sama dengan D6. Dan untuk yang terakhir vol penjualan harga itu sama dengan E6. Nah, untuk A matriks korelasi antar variabel udah. Nah, untuk data yang A sudah jadi. Lalu kita selanjutnya menyalin data yang A tapi sampai harga saja. Lalu kita taruh di bagian 8B. Sudah. Lalu kita ganti menjadi B matriks korelasi antar variabel eksogen. Nah, terus kita salin lagi sampai vol penjualan dan kita taruh di bawah B yaitu di kolom 14A menjadi C matriks inverse korelasi antar variabel eksogen. Selanjutnya kita blok dari iklan ke harga, lalu klik FX, terus kita ganti, kita scroll ke bawah, cari yang namanya min first, dan lalu kita klik data B dari iklan sampai harga akhir. Lalu kita klik OK. Nah, lalu muncul matriks inverse korelasi antar variabel eksogen, dan selanjutnya kita buat D
matrik koefisien jalur dari variabel eksogen ke endogen, ke variabel endogen. Nah, kita tebalkan untuk hurufnya. Lalu selanjutnya kita salin di kolom iklan, personal selling, dan harga. Ctrl C, lalu kita pindahkan di bawah di D. Ctrl V, lalu kita isi di samping iklan, personal selling, dan harga itu dengan sama dengan. Selanjutnya kita blok barisan di iklan, personal selling, dan harga. Terus kita klik FX, terus kita scroll ke bawah dan kita cari yang namanya mult, MMULT. Untuk array 1 kita isi dengan matriks yang C, kita blok dari iklan sampai harga. Nah, dan untuk array 2 kita isi dengan yang bagian A, yang vol penjualan. Lalu kita klik OK. Dan untuk yang D hasilnya sudah muncul. Lanjut untuk yang E, kita ketik, yaitu judulnya matrik transpos koefisien jalur. Selanjutnya kita salin lagi untuk yang barisan C, hanya iklan, personal selling, dan harga, yaitu yang landscape. Kita salin dan kita copy, ditaruh di bawah matrik. Lalu kita blok di bawah iklan, personal selling, dan harga. Klik FX, terus kita sama dengan, lalu kita cari, kita scroll, cari yang namanya transpose, kita klik. Nah, di sini muncul array. Nah, arraynya itu kita isi di yang angka yang D, yaitu kita blok dan kita salin dan OK. Dan untuk nilai E-nya itu sudah muncul. Lalu untuk yang F kita ketik koefisien determinal R kuadrat. Kita klik di bawahnya itu sama dengan, terus kita klik FX, terus kita cari yang namanya mult lagi, kita klik. Nah, untuk array satunya kita isi dengan yang E matrik, kita blok untuk angkanya. Dan untuk array 2-nya kita masukkan nilai A yang vol penjualan ini yang terakhir. Nah, kita klik OK. Dan untuk nilai F koefisien determinan R kuadratnya sudah muncul, dan kita klik sama dengan di sampingnya lalu di samping sama dengan kita copy untuk yang itu, lalu kita ganti menjadi persen dan jadinya hasilnya 66%. Selanjutnya kita bikin G di atas samping yang A, kita tulis G koefisien jalur variabel lain dalam kurung implisit ke variabel endogen. Lalu kita klik di bawahnya itu sama dengan,
terus klik FX, terus kita cari scroll yang namanya SQRT. Terus untuk numbernya kita masukkan nilai di koefisien determinannya, terus kita klik OK. Nah, untuk yang G itu sudah muncul. Selanjutnya untuk yang H itu kita ketik di bawah G, H pengaruh variabel implisit. Nah, terus kita klik sama dengan kita klik angka yang G, terus kita kuadrat 2 dan enter, dan hasilnya 0,663717, dan di sampingnya kita klik sama dengan, kita buatkan menjadi persen. Selanjutnya kita buat tabel I, yaitu tabel pengaruh variabel eksogen dan implisit terhadap variabel endogen. Sebelumnya kita klik sama dengan, terus masukkan nilai D yang iklan, dan tahan dan blok ke bawah, dan semuanya langsung muncul nilai iklan, personal selling, dan harga. Lalu untuk personal selling iklan itu kita isi dengan dengan nilai D yang pertama D21 dikali personal selling D22 dikali iklan yang B, personal selling iklan itu D10, sama dengan segitu hasilnya. Lalu untuk yang harga kita klik sama dengan masukkan nilai D 21 dikali harga D23, terus dikali yang B, harga yang B, dan hasilnya sebegitu. Dan untuk yang personal selling harga itu kita klik sama dengan, terus masukkan nilai yang D22 dikali harga D23 dikali dengan yang B, harga iklan, dikali 10, sama dengan segitu hasilnya. Lalu untuk yang iklan personal selling kita sama dengan personal sellingnya kita pindahkan, dan untuk yang harga sama dengan kita pindahkan harga yang ini Q10 ya. Untuk yang personal selling harga itu sama dengan kita pindahkan yang nilai yang ini, dan untuk total kita klik sama dengan sum dalam kurung nilai iklan keseluruhan. Nah, hasilnya segitu 0,623, dan kita tahan ke bawah sampai harga dan langsung muncul nilainya. Dan untuk yang total pengaruh kita klik sama dengan, terus kita ketik sum dalam kurung kita blok total nilainya yang di atas, dan kita enter, dan keluar hasilnya juga. Dan untuk yang pengaruh variabel lain kita sama dengan masukkan nilai
H yang pengaruh variabel implisit, dan hasilnya sama. Untuk total kita ketik sama dengan masukkan nilai total pengaruh ditambah pengaruh variabel lain, dan ketemu hasilnya segitu. Lalu kita blok semua bilangannya dan diubah menjadi persen, dan tara, ketemu hasilnya segitu. Selanjutnya ada C, yaitu uji hipotesis. Di sini ada nilai F hitung dan hitung F tabel dengan rumus yang ada di video. Lalu kita ketik sama dengan dalam kurung 2 kali, terus respondennya 20 dikurang 4 dikurang 1, tutup kurung, dikali koefisien determinan, lalu tutup kurung, dan per buka kurung 4 dikali buka kurung 1 dikurang determinan lagi, lalu tutup kurung 2 kali dan enter. Hasilnya keluar segitu. Untuk hitung F tabelnya, yaitu sama dengan kita ketik fin buka kurung 0,05 titik koma 4 dikurang 1 titik koma 2 20 dikurang 4 tutup kurung, enter, dan hasilnya keluar untuk hitung F tabel. Selanjutnya mencari nilai T hitung dengan rumus yang tertera di video. Kita klik sama dengan nilai iklan yang D21 per secured, kita klik, terus buka kurung 3 kali, lalu 1 dikurang nilai determinan, lalu tutup kurung dikali nilai iklan yang C, lalu tutup kurung per buka kurung 20 respondennya dikurang 4 dikurang 1 tutup kurung 2 kali dan enter. Hasilnya segitu. Selanjutnya untuk yang TX2 sama dengan personal selling yang D, diklik, lalu per SQRT, klik lagi, terus buka kurung 2 kali, 1 dikurang determinan, tutup kurung dikali nilai C yang personal selling, lalu ditutup kurung per
buka kurung 20 respondennya dikurang 4 dikurang 1 tutup kurung 2 kali, enter, dan hasilnya segitu. Dan untuk TX3 sama juga, rumusnya sama dengan D23, yaitu nilai harga per SQRT, diklik terus buka kurung, lalu buka kurung lagi 2 kali, lalu 1 dikurang nilai determinan, lalu tutup dikali yang harga 18, lalu ditutup kurung, lalu lalu buka kurung 20 responden dikurang 4 dikurang 1 tutup kurung 2 kali dan enter, hasilnya segini. Mungkin untuk nilai-nilai TX1, TX2 dan TX3 di sini sudah ada. Lalu kita selanjutnya mencari nilai T tabel sama dengan tin terus buka kurung 0,05 titik koma 20 respondennya dikurangin 4 variabelnya, tutup kurung dan enter. Dan untuk nilai T tabel yaitu sebesar 2,11990,5299.